Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabadu. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum ke pembahasan inti, kita coba dengarkan yang ini ya dulu. Oke, menarik sekali. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk izin Islam al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu soal bagaimana kemenangannya menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Oke, jelas ya. Bahaya nggak kira-kira? Itu kontrak politik dan dia akan membangkitkan, mengaktifkan jaringan yang telah kemudian dia bangun. Termasuk HTI akan kemudian dihidupkan lagi. Itu kontrak politiknya. Lalu Anies sekarang bersama Caimin. Anies mengemis suara Nahdien. Saya katakan lagi, ketika kemudian sekelompok orang yang jelas kontras secara ideologi, gerakan politik, strategi politik, lalu disamakan, maka tetap akan tidak sama, susah. Di satu sisi kemudian mereka mengemis kekuatan kader-kader NU untuk memilih Anies. Di sisi lain, para pendukungnya nggak bisa kontrol, terus menyerang. Komandan Banser loh, usiaku itu. Komandan tertinggi Banser diserang. Coba kita dengarkan sama-sama. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Pemirsa, sebagai seorang yang masih menjabat sebagai pejabat publik, sebaiknya bisa mengerti bahwa tugas Anda adalah pelayan publik secara keseluruhan. Jadi suasana yang bernuansa represif itu sebetulnya teror itu ya, pernyataan seperti itu sudah mengarah kepada sebuah pandangan yang sangat sentimen, sangat antipati, dan itu tidak layak bagi pejabat publik berbicara tanpa argumen. Masa sih, maksud lo siapa itu kan gitu. Nah yang jelas dari saya, yang disebut pemecah belah umat itu justru kebanyakan dari orang-orang yang bersama dengan dia di tempat yang lain. Saya pikir itu. Jadi untuk urusan kita hari ini, kita akan melanjutkan perbincangan tentang persoalan-persoalan yang tadi sudah dibuka oleh Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang harusnya kita kasih kaca menak ini, Bung Alfian. Siapa yang bikin haji luntang-lantung, Bung Alfian? Kemudian siapa yang menyamakan anjing, gonggongan anjing dengan azan? Bahkan kita sama punya tahu Bunda Mary itu korban salah satu dari kasus penghinaan azan tersebut. Ini harusnya menak ini mikir ya Bung Alfian. Masuk sikap kepada Rektor UIN Jakarta. Nah itu iya. juga tidak layak sekali. Ya. Nah itu dia Bung Alfian. Nah maksud saya gini Bung Alfian. Kita memang kan sekarang lagi terganggu nih masyarakat ya dengan
inilah, cawapres inilah. Tapi mungkin Bung Alfian untuk menjelang 2024, apa nih semangat Bung Alfian biar umat tuh fokus Bung Alfian, kita itu menangkan capres yang akan apa ya? Gitulah kira-kira Bung Alfian yang untuk memenangkan semua aspirasi umat Islam. Silakan Bung Alfian. Saya ingin mengulang beberapa pernyataan saya di beberapa kesempatan. Kita begitu khawatir dengan bencana alam. Kita begitu khawatir dengan pandemi, dengan bencana penyebaran virus apapun namanya, yang paling belakangan kan virus COVID-19. Kita begitu khawatir dengan bencana alam, dengan penyebaran penyakit. Tapi kenapa kita tidak khawatir dengan bencana politik? Nah, rasanya ini Bung Kameramen perlu menjadi pembicaraan tersendiri bahwasanya umat Islam ini umat mayoritas. Tapi kenapa mayoritas tetapi sering dibatasi dan sering mendapatkan stigmatisasi yang berlebihan? Misalnya istilah radikal, misalnya istilah terorisme, teroris, dan banyak hal. Ya. Dan saya pikir ini juga termasuk intoleran. Yang intoleran itu siapa? Kalau dalam prakteknya yang sering saya lihat dan yang sering saya temui, justru umat Islam adalah umat yang paling toleran terhadap orang-orang yang di luar Islam. Oke. Maka dari awal saya katakan, dia tidak akan berhasil menggait suara dari Nahdiyin untuk memilih Anies Baswedan. Harapannya kan itu, bayangannya kan itu. Dia bisa kemudian menggait suara-suara dari kader-kader NU untuk taradan ya. Coba bayangkan, di mana kesalahan ucapan Gus Yakut? Di mana? Dia mengatakan jangan memilih presiden yang punya rekam jejak memecah belah atau yang berpotensi memecah belah. Di mana salahnya dia ngomong kayak gitu? Salahnya di mana? Kan nggak salah. Dan semua orang saya kira menginginkan itu. Justru semua tokoh harusnya berbicara kayak gitu. Jangan memilih presiden yang memakai isu memecah belah masyarakat. Salah satu isu yang memecah belah, isu identitas. Oke. Di mana salahnya? Hah? Raro. Nah, cetak. Di mana salahnya? Kan nggak ada. Kenapa dipersoalkan? Kenapa dimasalahkan? Kalau memang jagoan Anda tidak memecah belah, ya, tidak mau memecah belah, cok, atau tidak berpotensi, atau tidak punya rekam jejak memecah belah, nggak usah dong direpot-repotkan. Atau mau Anda menggunakan isu memecah belah ke depannya nanti, jagoan ente, udah cukup lah 2014 dan 2019 menjadi salah satu bukti gara-gara pilpres orang kemudian pecah. Sekali lagi ini kan kurang ajar. Di sisi lain dia mengemis suara dari kader-kader NU, tapi di lain sisi menyerang pimpinan tertinggi, komandan tertinggi Banser. Aneh-aneh aja. Ini akibat dari memaksakan sesuatu yang sebetulnya nggak usah dipaksa disatukan. Karena pada akhirnya akan tetap berbeda. Mereka punya gaya politik tersendiri. Kita punya gaya politik tersendiri, strategi politik tersendiri, dan tinggal ditilai oleh masyarakat strategi politik yang mana yang produktif, ya, yang manfaat kepada masyarakat, yang tidak memecah belah, kan itu.
Urusan gaya apa urusan strategi ya silakan, cuma kan kita mesti menerangkan strategi politik yang baik. Ketika kita terangkan, diserahkan lagi ke rakyat, silahkan pilih. Semua orang punya filter kok di dalam pikirannya untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana aktor politik yang punya strategi memecah belah, mana aktor politik yang strategi politiknya tidak memecah belah. Kita punya di pikiran kita untuk memfilter itu semua, untuk menentukan sikap. Coba aja kita lihat, nggak bakalan berhasil strategi Surya Paloh, Nasdem, Anies Baswedan untuk menggait suara Nahdien ketika para pendukungnya karakternya tidak bisa diubah. Kalau benar-benar jadi sampai pencapresan dan kemudian benar-benar jadi nih si Pak Anies Rashid Baswedan, maka yang harus paling bertanggung jawab di sini adalah PKB, adalah Caimin, bila pada akhirnya kelompok-kelompok itu menuntut untuk diaktifkan kembali. Bila ya meskipun saya mah faktanya di survei sekarang juga paling boncot kok, paling akhir kan. Nah, iya, itu fakta. Tapi ya kita lihat, jangan-jangan benar bakal jadi presiden, maka Caimin dengan PKB-nya mesti menjadi filter gerakan-gerakan HTI untuk terus dibendung, nggak boleh diaktifkan, karena jelas mereka menentang secara ideologi di Republik ini dan nggak boleh diberi ruang. Justru kemudian harus dilanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian membubarkan, mentidakaktifkan organisasi HTI, justru dengan misal nanti kepilih Anies dan wakilnya adalah Caimin meneruskan program itu, artinya benar-benar menyetop arus ideologi yang selama ini dibiarkan organisasinya dibubarkan, cuma kemudian sebaran ideologinya enggak, para ideologinya tetap dibiarkan hidup berkeliaran dan menyebarkan pahamnya ideologinya. Dan saya harap bila nanti kemudian Anies Baswedan menang dengan Caimin mesti bertanggung jawab, dan PKB khususnya mesti bertanggung jawab di dalam membendung arus penyebaran ideologi itu. Bila perlu para ideologinya ditangkap. Kita lihatlah, tetap kita lihat ke depannya nanti seperti apa, dan ini cukup untuk menjadi bukti bahwa air dan minyak susah disatukan. Udah jelas-jelas dideklarasikan Caimin dengan PKB, dan udah jelas-jelas Anies menginginkan merayu mengemis suara Nahdien. Oh, para pendukungnya tetap seperti itu. Apa kita mau terima? Enggak dong. Enggak mau terima kita. Ucapan yang tidak salah lalu di-framing seolah-olah salah. Di mana salahnya ucapan Gus Yakut? Nggak ada salahnya. Diseret-seret segala macam. Urusan adzan juga dibawa-bawa. Dan gonggongan anjing yang jelas kemudian juga diselewengkan maknanya, tafsirnya. Kan itu. Silakan coba. Menurut kalian seperti apa? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.